Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab, renungan sapaan malam, tanggal 20 November 2020, hari Jumat. Sore hari ini terambil dari Kitab Imamat, pasal 10 ayat 16 sampai dengan 20. Sebelum merenungkannya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami masing-masing, pribadi, keluarga, serta persekutuan jemaat-Mu. Sekalipun menghadapi situasi pandemi saat ini, kami tetap pada jalan-Mu dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terpujilah Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, agar kebenaran firman memenuhi hidup kami, ada di hati kami semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca dari Imamat pasal 10 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian bacaan kita ini. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan domba penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus, dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkat kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Maka Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang seorang tokoh dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa.
Selain pemimpin besar bangsa Israel, dia senantiasa dapat dikatakan seorang pemberi hukum yang dipilih Tuhan untuk menerima 10 firman atau 10 hukum Tuhan yang kita kenal, dan hukum-hukum yang lain guna membimbing kehidupan dan ibadat orang Israel, umat Allah itu. Meskipun Musa tidak pernah disebut sebagai imam, namun Tuhan memberitahukan kepadanya petunjuk-petunjuk untuk membangun kemah suci dan hukum-hukum yang berkaitan dengan aneka ibadat dan korban-korban bangsa Israel. Dan Musa pun berdoa kepada Tuhan atas nama seluruh umat dan pergi ke kemah suci bertemu dengan Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Jadi Musa, seorang pemimpin bangsa Israel, sekaligus pemimpin umat Tuhan Israel itu. Dan hamba Tuhan lainnya, yaitu Harun atau Imam Harun, itu mendampingi Musa sebagai imam dalam pelayanan ibadat di Bait Suci. Adapun tugas imam adalah menjadi perantara antara Allah dan umatnya, mempersembahkan korban kepada Allah dan berdoa untuk seluruh umat Tuhan atau bangsa Israel. Juga memberkati umat Israel itu atas nama Allah dengan memakai perkataan-perkataan seperti yang terdapat dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26, yaitu perkataan-perkataan yang selalu diucapkan manakala ibadah mengakhirinya dengan berkat. Hanya imam yang diperbolehkan masuk ke ruang kudus untuk mempersembahkan korban. Dan Imam Harun berfungsi menjalankan tugas ibadat di Bait Allah itu sebagaimana diuraikan. Musa, pemimpin yang memberi perintah dan petunjuk,
Harun sebagai pelaksananya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari konteks bacaan kita, ayat 16 yang berbunyi demikian, kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan ini menunjukkan bahwa Musa menegur atau memarahi Eleazar dan Itamar selaku imam yang adalah anak-anak Imam Harun yang tidak melakukan perintah atau petunjuk Musa tentang korban yang seharusnya tidak dibakar habis, yaitu kambing jantan korban penghapus dosa. Sebagian dari korban itu sesuai perintah Musa seharusnya menjadi bagian imam yang diberikan Tuhan sebagai bagian Maha Kudus. Dengan memakan bagian imam itu memberi gambaran atau simbol bahwa mereka telah mengadakan pendamaian bagi umat di hadapan Tuhan. Lihat ayat 17. Demikian, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu suatu bagian Maha Kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Imam Eleazar dan Itamar seharusnya melaksanakan ketetapan itu. Bahwa dengan melakukan apa yang diperintahkan Musa, mereka telah melaksanakan atau mengadakan pendamaian bagi umat Israel di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Imam Harun menyampaikan argumentasinya kepada Musa. Mungkin semacam pembelaan terhadap anak-anaknya Eleazar dan Itamar. Mengapa
terjadi seperti itu. Bahwa iman Harun merasa bertanggung jawab dengan mengingat atas kesalahan atau dosa yang dilakukan Nadab dan Abihu, anak Harun, sehingga mati oleh api Tuhan. Karena mereka membawa api asing yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam ritual ibadah umat itu. Musa mendengarkan argumentasi Imam Harun bahwa bila makan daging penghapus dosa itu seakan-akan Harun adalah orang yang tidak berdosa. Atas tanggung jawabnya sebagai ayah dari keempat anak itu, dengan argumentasi yang disampaikan di hadapan Musa, dan Musa dapat mengerti dan bijaksana akan hal itu. Musa dengan kerendahan hati mau mendengarkan alasan Harun dan tidak menghakiminya. Harun ikut bertanggung jawab atas dosa keluarganya, yaitu yang dilakukan anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari sikap Musa yaitu pemimpin yang bersikap tegas atas pemberlakuan ketentuan perintah Tuhan, dan Musa bijaksana atas pengakuan yang jujur dan tulus, atau bijaksana bersikap terhadap hal-hal yang sifatnya pastoral. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberlakukan ketentuan ibadah yang benar. Dan memberlakukan ibadah dalam kekudusan Tuhan. Dengan menjaga kekudusan hidup, dan karena kita menyembah Allah yang kudus adanya. Firman-Nya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tindak tanduk jemaat jangan berada dalam kegelapan, mendua hati,
tetapi menunjukkan kemurnian, kekudusan sebagai umat Allah, jemaat yang dikuduskan oleh Yesus Kristus lewat salib dan kebangkitannya. Dengan memelihara kekudusan Tuhan, maka kehidupan yang kita jalani menikmati segala kemurahan Tuhan, yaitu berkat-berkat-Nya. Jemaat sebagai imamat yang rajani, marilah kita saling mendoakan kepada yang berbuat salah, sehingga ia dapat memohon pengampunan Tuhan. Namun dengan rendah hati pula, sebagai imamat yang rajani itu akan membimbing dan menuntun ke jalan yang benar dan berbuat kebaikan bagi orang lain, bagi jemaat itu sendiri, sesuai kehendak firman-Nya. Terpujilah Tuhan yang senantiasa terus menaungi, menguatkan, mengukuhkan kita untuk terus menjalankan panggilan hidup kita bersama sebagai anak-anak Tuhan yang dikuduskan untuk menyembah Tuhan yang kudus serta hidup dalam kekudusannya, sehingga kemuliaan Tuhan nyata bagi kita. Tuhan memberkati jemaat Sebaot. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami, memberkati kami, dan akan terus memelihara kami semua sebagai jemaat tubuh Kristus, orang-orang kudus yang telah diselamatkan lewat karya pengorbanan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Juru Selamat kami. Berkati ya Tuhan jemaat Sebaot Bogor ini dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang sakit, jumpailah, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, menyembuhkan mereka, karena Engkaulah tabib yang benar. Keluarga
demi keluarga yang bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Berkati ya Tuhan, penuhilah segala kebutuhan hidup mereka, sandang, pangan, dan segala tuntutan, pemenuhan, pendidikan, masa depan anak-anak yang ada di keluarga jemaat Sebaot ini. Anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka demi hidupnya. Mereka yang berjuang di bangku pendidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Berkati ya Tuhan untuk keberhasilan mereka. Engkaulah sumber hikmat, kemampuan, pengetahuan itu bagi mereka, anak-anak Tuhan ini. Berkati pergumulan jemaat-Mu menghadapi kondisi pandemi saat ini. Kuatkan jemaat-Mu untuk setia, patuh melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah agar terhindar dari penularan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau mengatasi semuanya ini. Engkau berkuasa atas semua yang ada. Terpujilah Tuhan yang senantiasa beserta kami, beserta keluarga demi keluarga, beserta persekutuan jemaat-Mu ini, sekalipun masih beribadah di rumah-rumah, secara daring, online, tidak mengurangi arti persekutuan bersama, beribadah bersama di gedung gereja atau di tempat lainnya. Ampuni segala dosa, salah kami. Kepadamu kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam pengasihan Tuhan, penyelamat hidup kami. Amin. Demikianlah sapaan malam hari Jumat 20 November 2020 ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom.